Oke. Juara 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Bab berikutnya, bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bi ghairi hisab. Maknanya adalah siapa yang mentahqiq tauhid masuk surga tanpa hisab. Mentahqiq maksudnya adalah memantapkan, menajamkan, ya, memantapkan, menajamkan tauhid. Bukan sekadar bertauhid, tapi dia memantapkan dan menajamkan tauhidnya. Maka dia akan mendapatkan keutamaan khusus, yaitu masuk surga tanpa hisab. Pada bab sebelumnya, ini bab ketiga, atau ada yang bilang bab kedua, ya ada urutan bab, ada khilaf. Cuma ini anggap kita bab ketiga. Bab sebelumnya judulnya adalah Fadlu Tauhid wa ma yukaffaru minadz dzunub. Ya, pada sebelumnya ini berbicara tentang keutamaan tauhid secara umum. Ini bab sebelumnya. Bab sebelumnya. Bahwasanya orang menjalankan tauhid banyak keutamaan, diampuni dosa-dosa, dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keamanan dunia dan akhirat, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Nah, ini bab yang sekarang. Bab sekarang dia berbicara tentang keutamaan khusus, yaitu keutamaan orang yang memantapkan apa? Tauhid. Jadi kalau kita himpunkan, dia dalam himpunan lebih kecil daripada himpunan bab sebelumnya. Sehingga orang yang mantap tauhid, dia bukan cuma mendapatkan keutamaan sebelumnya, tapi dia ada tambahan keutamaan. Ini tambahan keutamaan khusus. Ini tambahan keutamaan, yaitu masuk surga tanpa hisab, ya. Tambahan keutamaan. Nah, kita membahas apa yang dimaksud dengan memantapkan ini, sehingga orang bisa masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Taib. Adapun kaum muslimin pasti masuk surga, ya. Tetapi masuk surganya ada 3 model. Kaum muslimin selama dia tidak batal tauhidnya pasti masuk surga. Ya, selama tidak batal tauhidnya. Tidak batal tauhidnya. Ya, kalau tauhidnya batal ya selesai, seperti wudu batal, salat batal, ya. Tetapi ada 3 model, ada 3 model. Yang pertama adalah, ya, masuk neraka dulu baru masuk apa? Surga, ya. Mampir neraka dulu. Di neraka dulu. Mereka ini yang dikenal dengan al-jahannamiyun, yaitu alumni neraka jahanam, ya.
Mereka masuk neraka dulu, kemudian mereka akhirnya setelah dibersihkan, dicuci dari dosa-dosa, kemudian mereka dimasukkan dalam nahrul hayat, dalam sungai kehidupan, kemudian mereka tumbuh kembali, yang tadinya badannya sudah hangus, ya sudah hancur, kemudian tumbuh lagi, baru dimasukin ke dalam surga. Yaitu mampir neraka dulu untuk dicuci. Kenapa? Karena surga adalah negeri yang baik dan tidak boleh masuk ke dalamnya kecuali yang baik pula. Ya. Makanya para malaikat berkata kepada penghuni surga, "Tibtum fadkhuluha khalidin." Kalian adalah thayyibun, kalian orang-orang baik, maka silakan masuk surga. Adapun orang-orang yang masih ada kotoran, najis, dosa-dosa, maka akan dibakar terlebih dahulu. Yang kedua, dihisab dulu baru masuk surga. Ini tentu lebih mulia, hisab dulu baru masuk surga, ya. Kemudian yang paling mulia adalah masuk surga tanpa hisab. Surga tanpa hisab. Tentunya ini juga dihisab, ya. Ini juga dihisab. Tapi dikenal dengan yang dikenal dengan munaqasyah. Dengan al-munaqasyah. Jadi para ulama menjelaskan hisab itu ada dua. Hisab ada dua. Yang pertama disebut dengan al-munaqasyah, yaitu disidang dengan detail. Dengan detail. Istiqsa itu dengan detail, kemudian dimasukkan neraka, lalu diazab. Kemudian yang kedua namanya hisaban yasiran. Hisab yang mudah. Hisab yang mudah, ya. Ini orang mukmin pertanda masuk surga. Pertanda masuk surga. Al-munaqasyah, Allah bertanya secara detail. Maka Rasulullah mengatakan manukishal hisab udzib. Siapa yang dimunaqasyah ketika hisab, maka dia akan tersiksa. Kata para ulama, tersiksa dua kali. Tersiksa pertama ketika ditanya dengan detail, dia tersiksa, dipermalukan. Yang kedua, ujungnya dia akan masuk apa? Neraka jahanam. Sehingga kata Nabi, man nukishal hisab udzib. Siapa yang dimunaqasyah oleh Allah, disidang oleh Allah secara detail, dia pasti tersiksa dengan dua siksaan. Pertama, disiksa ketika munaqasyah, itu pertanyaan yang mengerikan sehingga terbongkar aib-aibnya secara detail, kemudian setelah itu dimasukkan neraka. Adapun hisaban yasiran disebut ard. Ini juga disebut dengan al-ardu. Al-ardu pemaparan. Pemaparan, yaitu seorang mukmin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma wada'a 'alaika nafahu", kemudian Allah tutup dia antara dia dengan Allah saja. Lantas Allah sebutkan beberapa dosa-dosanya. Kata Allah, "Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza?" Kau tahu dosa ini? Kau tahu dosa ini? Dia mengatakan, "Iya, saya tahu ya Allah. Saya tahu ya Allah. Saya tahu ya Allah." Kemudian Allah mengatakan, ya, saya dulu menutupinya ketika engkau di dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku akan ampuni dosa-dosamu. Kemudian dimasukkan dalam surga. Tetapi meskipun hisab ringan, maka perkara juga yang mengerikan, ya. Bagaimana dosa-dosa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini khilaf di kalangan para ulama. Apakah orang yang sudah bertobat dosanya masih ditampilkan? Khilaf di kalangan para ulama. Ada orang bermaksiat, ya, mungkin dia berzina, waliyadzubillah, mungkin dia dosa-dosa, mungkin dia nonton yang tidak-tidak, mungkin dia macam minum khamar. Kemudian dia bertobat. Apakah setelah dia bertobat dosanya masih akan diungkit oleh Allah meskipun antara dia dengan Allah saja? Ataukah tidak diungkit sama sekali, dihapuskan? Khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan masih diungkit, diingatkan sehingga dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu cukup memalukan pada hari kiamat kelak. Makanya sebagian salaf mengatakan sungguh memalukan meski wa in afaut ya sau'atah wa in afaut. Sungguh memalukan meskipun engkau mengampuni Allah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan jika Allah telah mengampuni, maka jejak semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu konsekuensi dari nama Allah Al-Afu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah Al-Afu. Al-Afu itu maksudnya menghapus jejak maksiat yang pernah kami lakukan. Ya Allah, ampunilah, dan engkau menyukai pemaafan, maka ampunilah. Kita berharap yang lebih kuat mendapat yang kedua.
Karena siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa tatkala bersendirian, tatkala tidak ada orang yang melihat. Maka semua kita pasti pernah terjerumus dalam dosa ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi yang ketiga adalah masuk surga tanpa hisab ya, masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka ini? Mereka ini orang-orang yang memurnikan tauhid ya. Nah, kita mungkin bahasanya tadi saya bilang apa? Memantapkan ya. Memantapkan atau boleh memurnikan tauhid. Jadi tauhidnya benar-benar dia murnikan, begitu murninya tauhidnya sampai dia mendapatkan tambahan bonus keutamaan itu masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Baik. Apa maksud memurnikan tauhid yang menjadikan seorang masuk surga tanpa hisab? Ini sudah? Sudah. Maksud dari memurnikan tauhid. Dari mentahqiq tauhid, mentahqiq atau memurnikan tauhid. Maka makna memurnikan tauhid kembali kepada dua makna. Pertama adalah mempertajam tauhid, yaitu mempertajam tauhid. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari pengotor tauhid. Menjauhkan diri dari pengotor-pengotor tauhid. Artinya yang nomor satu ini mengkonsekuensikan yang kedua, konsekuensi. Jadi kalau seorang ingin memurnikan tauhid, dia harus menjauhkan dirinya dari hal yang mengotori tauhid. Dan nanti kan kita bahas ternyata mempertajam tauhid di antaranya dengan menguatkan tawakal. Menguatkan apa? Tawakal. Siapa yang tawakalnya sempurna, maka tauhidnya tajam, yaitu dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersandar kepada Allah dengan semurni-murni tawakal. Saking begitu dia murnikan tawakalnya sampai perkara yang makruh pun dia tinggalkan. Nanti akan didapati tentang orang yang di antara yang masuk surga tanpa hisab adalah yang meninggalkan ruqyah. Dia tidak pernah minta diruqyah, padahal minta ruqyah itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh, mungkin makruh, tapi tidak sampai haram. Tetapi karena dia ingin memurnikan tauhidnya, maka dia tidak minta untuk diruqyah. Dia tidak minta untuk diruqyah. Seperti dia tidak berobat dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan. Hukum asalnya boleh. Hukum asal tidak sampai haram. Paling banter hukumnya makruh. Tapi dia tinggalkan karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadikan tauhidnya semakin tajam. Bahkan tawakal ini mengumpulkan banyak nilai-nilai tauhid. Akan datang penjelasannya pada waktunya. Kemudian yang berikutnya, menjauhkan dari pengotor tauhid apa saja ada 3, yaitu syirik, kemudian bid'ah, kemudian maksiat. Maksiat. Inilah 3 pengotor tauhid yang seorang berusaha meninggalkannya, ya, sehingga dia sempurna tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah isyaratkan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Fatir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami, itu dalam surat Fatir 32 sampai 33 ya. Isyarat dari Allah. Di antaranya dalam Quran surat Fatir ayat 32 sampai 33. Atau Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an, Alkitab kepada orang yang kami pilih. Kemudian disebutkan, "Faminhum dzalimun li nafsihi." Dzalimun li nafsihi. Li nafsihi ini dia melakukan dosa. Ya. Dzalimun li nafsihi melakukan dosa. Itu dosa banyak dia lakukan. Wa minhum zalimun nafsi wa minhum muqtasid. Yang kedua muqtasid, yang di tengah, yaitu hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Dominannya hanya yang wajib-wajib saja, hanya yang
wajib-wajib saja. Dia melakukan sunnah tapi tidak dominan. Ini yang dominan. Yang dia perhatikan yang wajib-wajib saja, namun hal yang haram dia tinggalkan. Kemudian kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat. Biiznillah. Yaitu yang berlomba dalam kebaikan. Duluan dalam kebaikan. Duluan dalam kebaikan. Ya, biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dzalika huwal fadlul kabir. Inilah karunia Allah. Kemudian Allah berfirman, jannatu adni yadkhulunaha. Setelah itu Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Maka mereka masuk dalam surga Aden, jannatu adnin yadkhulunaha. Maknanya yadkhulunaha yaitu Allah menggunakan kata ganti orang ketiga jamak, waw jamaah. Ini menunjukkan maknanya mereka. Mereka masuk surga Aden. Surga Aden. Kata para ulama, ini waw ini bahasa waw mereka menunjukkan tiga ini semua masuk surga. Tiga-tiga ini semuanya masuk surga. Jadi masuk surga, ada juga pendosa yang masuk surga tapi tentu pahalanya lebih banyak daripada dosanya, tapi dia banyak melakukan dosa. Dan model pertama inilah, ini nomor satu yang Allah sebutkan pertama kali, kemudian yang kedua, yang ketiga. Kata para ulama, kenapa Allah mulai dengan zalimul li nafsi? Karena kebanyakan orang yang masuk surga modelnya seperti ini. Faminhum, Allah mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba yang kami pilih. Ini, siapa yang hamba-hamba yang Allah pilih? Tiga model. Faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka yang melakukan dosa. Artinya dia melakukan dosa meskipun pahalanya lebih banyak daripada dosanya, tapi dia melakukan dosa. Ya, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Menggabungkan antara amal baik dengan amal buruk. Disebutkan pertama kali ini model manusia yang paling banyak masuk seperti ini. Yang kedua Allah naik lagi, wa minhum muqtasid, yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini artinya apa? Dia melakukan kewajiban-kewajiban tapi sunnah dia tidak semangat. Kurang semangat. Dia melakukan sunnah tapi tidak mendominasi. Yang dominan cuma yang wajib-wajib. Kemudian dia meninggalkan yang haram-haram, makruh mungkin dia kerjakan. Kemudian Allah naik lagi kepada jumlah yang lebih sedikit. Kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairat, yang terdepan, yang dahulu, yang mendahului dalam kebaikan. Namun kata Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Yang buat mereka bisa semangat beribadah adalah dengan izin Allah. Setelah itu Allah menyebutkan mereka semua masuk surga. Sampai ada seorang ulama mengatakan ini huruf waw, yang artinya mereka ini hendaknya ditulis dengan tinta air mata. Kenapa? Memberi harapan yang besar kepada kaum muslimin. Oleh karena sebagian ulama mengatakan inilah ayat yang paling memberi harapan. Ternyata Allah sebutkan penghuni surga banyak dari model yang pertama, yang mencampurkan maksiat dengan ketaatan. Nah, model ketiga inilah yang disebut oleh para ulama isyarat masuk surga tanpa hisab. Yang mereka selalu paling depan dalam kebaikan. Mereka tidak menunda-nunda kebaikan. Dan mereka semangat dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Mereka tidak mencukupkan diri hanya sekedar melakukan kewajiban-kewajiban saja. Tapi mereka berpacu, berlomba-lomba, dan bahkan mereka mengerjakan yang sunnah-sunnah. Demikian juga dalam ayat yang lain, misalnya Allah mengatakan, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang yang mendahului mereka yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat tentang satu kaum yang khusus Allah muliakan, yang mereka masuk surga tanpa apa? Hisab. Orang masuk surga tanpa hisab. Taib. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kemudian bawakan dalil terkait dengan pembahasan ini. Beliau ketika menyebutkan dalil tentang orang-orang masuk surga tanpa hisab. Dua metode dalil, dua macam dalil yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah tentang orang-orang yang dipuji oleh Allah. Tentang orang-orang yang dipuji oleh Allah. Dipuji oleh Allah. Maka di situ di antaranya beliau menyebut tentang misalnya
Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga dan lain-lain. Nah, seakan-akan beliau mengatakan, lihatlah orang-orang dipuji oleh Allah, kenalilah sifat-sifat mereka, yaitu kenalilah sifat-sifat mereka. Apa sih sifat-sifat mereka sehingga mereka menjadi mulia? Karena orang-orang yang Allah puji secara khusus, kemungkinan besar mereka ini adalah masuk surga tanpa hisab. Maka kenalilah sifat-sifat mereka. Apa sifat Ibrahim? Kita berusaha tiru. Apa sifat-sifat orang yang mulia yang Allah sebutkan misalnya dalam surat Al-Mu'minun, ya. Ya. Apa sifat-sifat mereka? Model kedua, beliau menyebutkan hadis tentang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab dengan amalan-amalan khusus. Dengan amalan-amalan khusus. Apa amalan mereka? Disebutkan ada 3, yang pertama atau 4. Yang pertama adalah tidak minta diruqyah. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Tidak minta untuk diruqyah. Yang kedua, tidak berobat dengan kai. Berobat dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan. Yang ketiga, tidak tatoyur. Tidak tatoyur. Tatoyur maksudnya adalah pamali-pamali, mengkaitkan nasib sial dengan waktu, dengan nomor, dengan hari, dengan tempat, dengan hewan tertentu, namanya tatoyur. Kemudian sifat yang keempat yaitu mereka bertawakal, wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal. Nah, ini 2 metode. Jadi pertama beliau sebutkan contoh-contoh orangnya. Yang kedua beliau sebutkan amalan-amalan khusus yang secara spesifik menyebabkan orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ini 2 metode dalil yang beliau sebutkan dalam bab ini. Tapi kita akan mulai metode yang pertama atau model dalil yang pertama. Baik. Dalil yang pertama, ini sudah. Kita lanjut. Dalil yang pertama tentang Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Ibrahim adalah umat maksudnya imam. Kenapa disebut ummah? Ada beberapa pendapat. Tadi mengatakan disebut ummah. Ummah itu kan kumpulan kalau kita bahasa secara yang sederhana, kumpulan manusia. Ada yang mengatakan imam, ummah maksudnya imam karena pada diri Ibrahim terkumpul berbagai macam kemuliaan. Sehingga dia dikatakan ummah. Seakan-akan dia mewakili orang banyak karena banyak kemuliaan terkumpulkan pada Nabi Ibrahim. Qanitan lillah, ini pertama, sifat pertama. Sifat kedua, qanitan lillah, kunut. Kunut dalam beribadah yaitu continue. Kunut itu mengumpulkan 2 sifat. Kunut mengumpulkan 2 sifat. Yang pertama adalah continue. Yang kedua, tulul ibadah, lama dalam beribadah. Seperti firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, khusyuk. Jadi orang yang kunut, dalam Al-Quran Allah menyebutkan sifat kunut, ya. Seperti wal qanitina wal qanitat, ya. Wal qanitina wal qanitat. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, minal qanitin wa kanat minal qanitin, ya. Qanitatin, taibatin, abidat. Banyak Allah sebut tentang mana kunut. Allah puji-puji hamba-hambanya. Allah juga perintahkan kepada istri-istri Nabi, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan. Siapa di antara kalian istri Nabi yang kunut, ya. Kunut, ya. Jadi kunut ini sifat yang mulia. Wa qumu lillahi apa? Qanitin. Jadi banyak Allah puji sifat kunut, ya. Ya Maryam kunuti li rabbiki. Wahai Maryam, kunutlah engkau. Kunut maknanya 2, continue dan lama dalam beribadah. Ini kunut. Lillah, hanifan maknanya adalah condong. Hanif itu makna bahasa Arabnya adalah condong. Maksudnya condong kepada tauhid
jauh dari syirik. Ini makna yang berikutnya, ini makna yang ketiga. Kemudian walam yakum minal musyrikin, tidak pernah, yang keempat, tidak pernah syirik, ya. Bukan termasuk orang syirik, bukan termasuk musyrik. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan walam yakum minal musyrikin. Kata Allah syakiran li an'umi. Syakiran li an'umi. Ijtabahu dan seterusnya. Kata Allah sifat berikutnya adalah senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Nah, inilah sifat Ibrahim alaihissalam, yang dia adalah orang yang telah mewujudkan, memurnikan tauhid. Maka seorang berusaha memiliki sifat-sifat, mendekati sifat-sifat ini, mendekati sifat-sifat ini agar dia termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka di antaranya kita berusaha, kalau kita beribadah jangan buru-buru. Salat jangan buru-buru. Kalau sujud jangan buru-buru. Kalau zikir jangan buru-buru. Tenang. Sampai kunut, sampai ada kekhusyuan. Karena makna kunut itu kata Ibnu Katsir mengandung makna khusyuk. Yaitu wa qumu lillahi qanitin, maksudnya khasyi'in. Yaitu orang ketika beribadah dia ada kunut, tenang. Jangan habis assalamualaikum, assalamualaikum langsung buka HP, jangan. Assalamualaikum, assalamualaikum, zikir pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah, santai, subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Bar, jangan santai. Pelan, santai, pelan-pelan, pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil direnungkan, dimaknai. Baca Quran juga begitu, sambil dimaknai. Itu namanya kunut. Tidak buru-buru, santai dalam beribadah, tidak tergesa-gesa. Karena kita dalam sedang menjalankan tugas kita diciptakan beribadah kepada Allah. Maka latih diri kita menikmati ibadah. Jangan kita menganggap ibadah suatu beban yang ingin kita lepaskan. Jangan. Kita solat tetap solat. Maka solat nikmati, berusaha nikmati solat tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, siapa yang berjuang menempuh jalan kami, kami akan bukakan jalan-jalannya. Siapa yang berusaha khusyuk, siapa yang berusaha menikmati solat, Allah akan buat dia merasa nikmat dalam solatnya. Maka jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Itu namanya kunut. Hanif, condong. Tidak mau serempet-serempet dengan syirik sedikit pun, tidak mau. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa bani an a'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku. Junubni yaitu menjauhkan. Jauhkan aku dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Yaitu jangan dekat-dekat kepada hal tersebut. Oleh karenanya orang yang ingin selamat, dia jangan membuka celah-celah syirik. Dia berusaha menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dia dalam kesyirikan. Maka hati-hati, ya. Apapun yang bisa membuat kita terjerumus dalam kesyirikan, jangan kita spekulasi. Karena di antara ciri Nabi Ibrahim alaihissalam hanif, itu berusaha untuk bertauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan sejauh-jauhnya, ya. Maka nasihat buat saya pribadi dan juga para hadirin, jangan suka publish amal soleh, jangan suka publish amal soleh, jangan suka cerita amal soleh. Itu nyerempet syirik. Tidak semua orang yang mempublish dia riya, enggak. Tidak semua orang yang bercerita tentang amal soleh riya, tapi itu serempet-serempet, nyerempet. Tahu-tahu dia riya tanpa dia sadari. Karena riya itu masuk dalam hati seorang, kata Nabi, akhfa min dabibin namlati sauda, lebih samar daripada rayapan semut hitam. Dia merasa dirinya ikhlas, ternyata dia sudah terjebak dalam apa? Riya. Tapi kalau seorang menyembunyikan amal solehnya, dia lebih selamat. Dia lebih selamat. Azan kah? Oke, azan dulu, silakan. Azan ya? Itu? Hah? Oh, itu di luar kenapa? Belum. Ya udah. Baik, walam yakun minal musyrikin. Ibrahim alaihissalam tidak pernah syirik sama sekali. Dalam ayat yang lain, wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Lam yaku dalam bahasa Arab, lam harfu qalabin, yaitu merubah dari makna mudhari' menjadi makna fi'il madhi, yaitu secara past tense Ibrahim tidak pernah musyrik sama sekali.
Maka seperti pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, tidak ada istilah Ibrahim mencari Tuhan, itu enggak ada. Yang benar Ibrahim sedang berdebat karena Allah mengatakan lam yakum minal musyrikin, dia tidak pernah musyrik sama sekali, sedikit pun tidak pernah. Wa ma kana minal musyrikin, dia tidak pernah syirik sama sekali. Adapun yang Allah ceritakan dalam surat Al-An'am, dia sedang berdebat dengan para penyembah rembulan, matahari dan bintang-bintang. Kemudian di antara sifat yang menakjubkan, azan ya? Belum bunyi. Oh 2 menit lagi, masih lama. Syakiran li an'umi. Syakiran li an'umi, perhatikan syakiran ini secara bahasa Arab, dia adalah isim fa'il. Isim fa'il dikatakan lebih kuat daripada fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' menunjukkan continuous tense, yaitu berkesinambungan. Kalau isim fa'il seakan-akan itu perangainya. Dia seakan-akan sedang melakukan terus-menerus tanpa berhenti. Adapun kalau isim fi'il mudhari menunjukkan tajaddud, berulang-ulang. Tapi kalau isim fa'il menunjukkan dia tidak pernah lepas dari sifat tersebut. Oleh karenanya Tahir bin Asyur dalam tafsirnya mengatakan isim fa'il lebih kuat daripada fi'il mudhari. Ini yang ngerti bahasa Arab, yang tidak ngerti ya sudah, qadarullah. Allah mengatakan syakiran. Jadi senantiasa bersyukur. Kalau bahasa kita senantiasa bersyukur. Yang menakjubkan Allah mengatakan li an'umi. Nikmat ini bisa dijamak, ini mufrad itu maksudnya singular ya. Bisa dijamak dengan dua, dengan misalnya an-ni'am. Ini untuk jamak taktsir, jam'ul kasrah. Kalau nikmatnya banyak lebih dari 10, maka disebut dengan an-ni'am. Tapi kalau dijamak dengan al-an'um, maka ini jam'ul qillah. Baik, azan dulu deh. Silakan azan.
Baik hadirin hadirat, kita lanjutkan. Jadi Ibrahim disifati dengan sifat yang kelima, syakiran li an'umih. Dia senantiasa bersyukur li an'umih. Dan nikmat kalau dijamak dengan al-an'um jamul qillah, yaitu jika nikmat tersebut misalnya kurang dari 10, yaitu sedikit. Menunjukkan jumlah yang sedikit. Sehingga dari sini Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir tafsir, dia mengatakan ini dalil bahwasanya Ibrahim alaihissalam senantiasa bersyukur bahkan pada nikmat-nikmat yang disepelekan. Dia tidak hanya bersyukur pada nikmat-nikmat yang besar, bahkan di antara nikmat-nikmat yang kecil dia pun mensyukurinya. Dan itu adalah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu juga sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga sifat Nabi Nuh alaihissalam, yang Allah mengatakan innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Kalau kita baca buku tafsir, Nuh alaihissalam kalau dia pakai baju, dia memuji Allah, dia mengatakan alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak aku tidak punya baju, aku akan bertelanjang. Kalau dia pakai sandal, dia bilang alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak tentu aku berjalan tanpa alas kaki. Kalau dia makan, dia bilang alhamdulillah. Kalau berkehendak tentu aku akan kelaparan. Kalau dia minum, dia bilang alhamdulillah. Kalau berkehendak tentu aku akan kehausan. Kalau dia buang hajat, dia bilang alhamdulillah. Kalau berkehendak tentu aku tidak bisa buang hajat. Senantiasa dia bersyukur dalam nikmat-nikmat, bahkan nikmat-nikmat yang kecil. Dan itu menunjukkan kesempurnaan dalam mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian kita yang mungkin hanya bersyukur kalau dapat nikmat-nikmat yang besar. Nikmat-nikmat kecil kita tidak menghadirkan dalam diri kita tentang mensyukuri nikmat tersebut. Padahal nikmat sepele kalau kita syukuri, berarti kita benar-benar mengakui Tuhan sebagai pemberi nikmat kepada kita. Dan pahalanya besar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yarda an abdihi idha akal al-aklah an yahmadahu alaiha. Wa idha syariba syarbah an yahmadahu alaiha. Sungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba jika dia makan makanan, kemudian dia memuji Allah atas makanan tersebut. Dan jika dia minum minuman, dia memuji Allah atas minuman tersebut. Kenapa? Karena meskipun nikmat tersebut sedikit, dia mengakui ini dari siapa? Dari Allah. Itu yang menjadikan pahalanya besar. Dia mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku rezeki ini, makanan atau minuman, ya, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upayaku. Ya. Maka jangan sepelekan syukur. Bahkan bisa jadi kalau dapat nikmat besar bersyukur, wajarlah, semua orang juga bersyukur. Naik jabatan bersyukur, naik gaji bersyukur enggak? Bersyukur. Dapat istri cantik bersyukur. Tapi yang lebih hebat, istrinya biasa-biasa saja bersyukur, itu yang hebat. Kalau makan yang kelihatannya sepele keseharian, ternyata dia bersyukur, itu yang hebat. Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia merenungkan apa yang dia makan. Dari mana makanan tersebut? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sifat Ibrahim alaihissalam yang mungkin kita sulit bersifat dengan sifat tersebut adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan selalu bahkan pada nikmat-nikmat yang dianggap apa? Sepele. Nah, siapa yang mengumpulkan sifat-sifat ini, maka dia akan mendekat kepada masuk surga tanpa hisab. Ini metode pertama dari Syekh Muhammad Al-Wahhab, yaitu menyebutkan contoh orang-orang yang dipuji oleh Allah. Maka disuruh kita meneliti sifat-sifatnya apa untuk kita tiru, Dan Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya masih pada model yang pertama, yaitu Syekh menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang dipuji oleh Allah, di antaranya dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Saya bacakan firman-Nya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, yaitu orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Itu sifat pertama, min khasyati rabbihim musyfiqun, takut kepada Allah. Takut kepada Allah, takut kepada azabnya, takut kepada siksaannya. Kemudian walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, beriman kepada ayat-ayat Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, tidak berbuat syirik sama sekali. Tidak berbuat syirik. Tidak mensekutukan Allah, sama sekali.
walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ayat berikutnya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yang senantiasa beramal, yang beramal tapi tetap malah hati mereka takut. Yang beramal yaitu memberikan apa yang mereka berikan, itu mereka puasa, mereka sedekah, mereka beramal, namun hati mereka takut. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Karena mereka takut, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka cepat dalam berbuat baik. Cepat atau bersegera dalam kebajikan-kebajikan. Wa hum laha sabiqun, bahkan mereka berlomba, berlomba dalam kebajikan. Nah, ini sifat-sifat berikutnya orang-orang yang Allah puji dalam surat Al-Mu'minun. Itu orang-orang mulia. Ketika turun ayat ini sampai pada firman Allah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang beramal namun mereka takut, mereka melakukan suatu perbuatan namun hati mereka takut. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang yang mencuri, berzina, kemudian melakukan hal yang haram?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya ibnata Siddiq." Tidak, wahai putri Abu Bakar. Bahkan mereka orang-orang yang berpuasa, mereka bersedekah, mereka salat, tapi mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka takut, maka mereka berlomba dalam kebajikan. Tapi perhatikan, ini sifat-sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Pertama, mereka takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini ibadah. Takut kepada Allah ibadah, dan dalilnya sangat banyak. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah atau dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum. Dalam surat At-Tur, inna kunna qablu min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim. Maka penghuni surga pada hari kiamat kelak, fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, mereka saling berhadapan dan mereka ngobrol tentang masa lalu, ngobrol dengan penuh semangat. Qalu, mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di tengah keluarga kami dalam kondisi takut. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Akhirnya Allah memberi anugerah kepada kami, maka Allah selamatkanlah kami dari azab neraka jahanam. Kata para ulama, al jaza' min jinsil amal. Ketika di dunia dia takut dengan neraka, maka Allah selamatkan dia dari apa? Neraka jahanam. Ketika Allah sebutkan tentang ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Allah jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Jadi mereka takut sama neraka. Bahkan yang menakjubkan dalam surat At-Tur tadi, Allah mengatakan, mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu di tengah keluarga kami, di tengah istri dan anak-anak ada perasaan takut kepada hari akhirat. Jadi meskipun mereka berinteraksi dengan istri anak-anak, mereka tahu bahwasanya mereka akan dihisab. Sehingga interaksi mereka dengan istri tidak sembarangan. Sehingga interaksi bermuamalah mereka dengan anak-anak juga tidak sembarangan. Karena mereka tahu istri anak-anak adalah apa? Amanah. Di tengah keluarga mereka masih ingat akhirat. Berbeda dengan orang penghuni neraka yang mereka ketika di keluarga mereka senang-senang. Ya. Mereka keluarga senang-senang di tengah keluarga, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun orang-orang yang penghuni surga bahkan di tengah keluarga masih ingat dengan akhirat, ya. Makanya ketika Allah memberi uzur kepada seorang lelaki yang dia sebelum mati dia bilang sama anak-anaknya, idza mittu faharriquni tsumma thanuni, kalau saya mati wahai anak-anakku bakar aku sampai aku jadi arang. Sudah jadi arang maka tumbuklah tubuhku supaya menjadi debu. Tsumma dzuruni fil yammi wa fir rih. Kemudian tebarkanlah jasadku di udara, di angin dan juga di lautan. La in qadirallahu alayya la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Karena kalau Allah bisa bangkitkan saya akan diadab dengan adab yang tidak pernah Allah adab kepada siapapun. Akhirnya ketika dia mati, dia seorang Bani Israel. Karena dia jahil, dia berwasiat demikian. Akhirnya ketika dia mati maka anak-anaknya
melakukan wasiatnya, dibakar, ditumbuk, kemudian debunya diterbangkan. Akhirnya Allah kumpulkan dia. Kata Allah, ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Wahai bumi, kumpulkanlah orang itu dari yang tersebar pada dirimu. Mau kumpul hidup lagi. Allah mengatakan, ma hamalaka ala dzalik. Apa yang membuat engkau berwasiat agar anak-anakmu melakukan demikian? Kata dia, khasyataka ya Rabb, karena saya takut kepadamu. Maka Allah ampuni dia. Maka al-jaza' min jinsil amal. Siapa di dunia takut dengan azab Allah, khawatir dengan hisab, ya. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut maqama rabbih, yaitu maqamahu amama Allah indal hisab, dia takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan dua surga. Jadi sifat yang masuk surga tanpa hisab di antaranya adalah takut. Kita harus tumbuhkan rasa takut. Bagaimana cara tumbuhkan rasa takut? Baca tentang neraka. Baca tentang orang-orang yang diazab. Baca tentang bagaimana dosa-dosa besar yang menyerumuskan orang ke dalam neraka jahanam. Takut. Terus lihatlah diri kita bagaimana kita masih sering terjerumus dalam apa? Maksiat. Bagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua, ini sifat pertama. Yang kedua, walladzina biayati rabbihim yu'minun, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, yaitu mereka yang beriman kepada ayat Allah. Mereka beriman. Semua ayat Allah mereka imani. Tidak ada yang mereka ragukan sama sekali. Apa yang Allah katakan, mereka imani. Termasuk apa yang Nabi katakan, mereka imani. Kemudian yang disebutkan secara spesifik adalah ayat ini, yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yaitu mereka tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Yaitu mereka tidak melakukan kesyirikan, tidak mensekutukan Allah, berusaha menjauhkan diri mereka dari kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil dengan berbagai macam modelnya. Dan ini mengkonsekuensikan kita harus mengenal apa itu syirik agar kita bisa menghindar. Kemudian sifat berikutnya, kembali kepada sifat yang pertama, mereka tidak pede ini, tidak pede masuk surga. Tidak pede. Walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, beramal soleh. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka takut. Ini hati mereka takut. Annahum ila rabbihim rajiun, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Ini sifat orang-orang beriman. Mereka banyak amal soleh, namun mereka tidak pede. Ya. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia bangun Ka'bah, dia mengatakan apa? Wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kata Allah, ketika Ibrahim dan Ismail bangun Ka'bah, dibangun di atas pondasi, setiap mereka letakkan batu, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, terimalah amalan kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sampai ada seorang salaf ketika baca ayat ini dia menangis. Dia mengatakan, Khalilur Rahman, kekasih Allah, bana baitar Rahman, sedang membangun rumah Allah. Bi amri minar Rahman, perintah langsung dari Allah. Tsumma yakhafu alla yataqabbala minhu Rahman, kemudian dia masih khawatir tidak diterima oleh Allah. Makanya dia berdoa, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah. Padahal pekerjaan Ibrahim dan Ismail sangat berat. Mereka harus pergi ke lembah atau tempat yang jauh, ke gunung, mereka pahat gunung, batu, kemudian mereka jadikan kotak, kemudian mereka pikul. Berat atau tidak? Berat, batunya besar-besar. Mereka susun berdua, tidak ada orang ketiga, berdua nyusun untuk bikin Ka'bah. Pekerjaan berat. Dan setiap kali mereka letakkan batu, mereka berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Menunjukkan mereka tidak pede, ya. Tidak, oh tenang Ismail, surga aman pokoknya. Tidak ada. Ini muncul orang belakangan pede. Kita pasti masuk surga. Kalau ada kelompok lain masuk surga karena kita, subhanallah. Dari mana salaf seperti itu? Mereka takut, ini ciri-cirinya. Allah sebutkan, walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka sudah melakukan amal soleh sementara hati mereka masih takut. Kenapa? Karena mereka tahu keagungan Allah. Mereka tahu bahwasanya amal mereka entah diterima atau tidak. Apakah pantas untuk diberikan kepada Allah yang Maha Agung. Oleh karena Nabi SAW contohkan setiap selesai ibadah Rasulullah beristighfar. Habis sholat apa zikir yang pertama? Astaghfirullah. Ya. Kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, ketika Allah memuji orang-orang penghuni surga, Allah sebutkan di ayat terakhir, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka di waktu sahur mereka beristighfar. Apa kata para ulama? Di siang hari mereka berpuasa, mereka bersedekah. Di malam hari mereka bangun malam, di penghujung salat malam mereka malah
Istighfar, tidak ujub, tidak merasa hebat. Mereka beristighfar. Mereka tahu ibadah mereka pasti ada kekurangan. Istighfar itulah mereka ingin menambal kekurangan yang mereka lakukan. Tidak ada pede sama sekali. Tidak ada pede sama sekali. Dan di antara tafsir yang menakjubkan, tafsir Al-Alusi rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika menyuruh orang-orang naik kapal, wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata Nabi Nuh, wahai kaumku silakan naik di atas kapal. Kapal tersebut akan berlabuh. Bismillah, dengan bismillah, majreha wa mursaha, dia berlabuh dan dia bersandar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Nuh, inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita menduga Ibnu akan berkata inna rabbi lasyadidul iqab, karena sedang ada ombak nih besar. Sungguhnya Allah siksaannya dahsyat. Tetapi malah Nuh berkata inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak pas sepertinya ayat tersebut. Kenapa diakhiri dengan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sementara Allah sedang turunkan hujan untuk membinasakan umatnya. Seharusnya kalau Allah Maha Pengampun lagi Penyayang berarti umatnya dimaafkan, tapi umatnya tidak sedang dimaafkan, tapi sedang diazab. Maka satu-satu ahli tafsir yang saya dapat tidak berbicara tentang ini adalah Al-Alusi. Dia berkata, rahimahullah dalam kitab Ruhul Ma'ani, kenapa Nuh mengatakan di akhir ayat inna rabbi laghafurur rahim? Itu dia ingin mengatakan, wahai kaumku, kita ini selamat bukan karena amal soleh kita, bukan karena amal soleh kita, tapi karena Allah ampuni kita. Jadi dia sedang berbicara tentang mereka. Kita ini selamat, apa yang mau kita andalkan? Amal soleh tidak bisa kita andalkan di depan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita selamat karena Allah mengampuni apa? Dosa-dosa kita. Bagaimana tawadhu'nya Nuh? Tidak ada sombong sama sekali, tidak ada ujub sama sekali. Maka di antara ciri-ciri orang-orang yang mau surga tanpa hisab, mereka tidak pede dengan apa yang mereka lakukan. Dengan sedekah yang mereka lakukan tidak menjadikan mereka ujub. Dengan salat malam, dengan hafal Quran yang mereka miliki tidak menjadikan mereka apa? Ujub. Tapi mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ulaika yusari'una fil khairat. Makanya mereka berlomba-lomba dalam kebajikan karena mereka tidak tahu amal mereka diterima atau tidak. Wa hum laha sabiqun, dan mereka berlomba-lomba dalam kebajikan tersebut ya. Tapi inilah sifat-sifat yang kita berusaha untuk menirunya agar kita bisa masuk surga tanpa hisab. Semoga Allah masukkan kita tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Taib, setelah itu Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala membawakan jenis dalil model yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat khusus orang-orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Yang kita sebutkan sifatnya ada berapa? 4, yaitu tidak minta ruqyah, kemudian tidak berobat dengan besi yang dipanaskan, tidak bertatoyur, dan juga mereka bertawakal kepada Allah. Lanjut apa berhenti? Lanjut ya, biar ujiannya banyak. Tapi saya bacakan, hadisnya panjang. Ya, silakan kalau punya bekal Islam di download ya. Dari Husain bin Abdurrahman dia berkata, suatu ketika aku berada di kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Kemudian dia bertanya, siapakah di antara kalian ra'al kawkab alladhi qaddal bariha? Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Kemudian aku berkata, aku yang melihat. Kemudian aku tambahkan, ama ini lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Tadi malam saya lihat bintang jatuh bukan karena saya sedang salat, tapi saya sedang disengat oleh binatang berbisa, entah kalajing atau yang lainnya. Ya, ini di antara sifat para salaf dahulu, mereka tidak ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Kalau ditanya, siapa tadi malam lihat bintang jatuh, berarti tidak tidur malam. Kalau tidak tidur malam, biasanya mereka salat apa? Malam, bukan nonton bola, mereka salat malam. Nah, padahal dia tidak sedang salat malam, supaya tidak dikira sedang salat malam, maka dia tepis langsung. Ama ini lam akun fi salatin. Saya tidak tidur di malam hari bukan karena salat malam, tapi saya sedang demam karena disengat binatang berbisa. Beda dengan orang munafik. Orang munafik sifatnya ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Sehingga terkumpullah pada diri mereka dua hal, riya dan bohong. Riya dan
bohong. Maka kita jangan suka dipuji dengan apa yang tidak kita lakukan, yang tidak kita punyai. Ya. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur, seorang yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki seperti memakai dua pakaian kedustaan. Dia dustai dirinya sendiri, dustai orang lain. Makanya jangan mengesankan antum seakan-akan hafal Quran kalau antum tidak hafal Quran. Orang tanya, "Kamu sudah hafal berapa juz?" Mau bilang cuma juz 30 malu. Bilang, "Adalah saya hafal ada." "Berapa?" "Adalah, saya enggak mau riak." Padahal bilang aja cuma juz 30. Tapi kalau antum jawab, "Ada, saya tidak mau riak," seakan-akan jangan-jangan 20 juz. Sehingga terkesan antum lebih hebat daripada yang seharusnya, yang kenyataannya. Maka jangan mengesankan bahwasanya antum hebat. Kita nggak perlu dipuji. Kita sesuatu yang kita punyai saja kita jangan minta dipuji. Apalagi sesuatu yang tidak kita miliki. Mengesankan bahwasanya saya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ada orang mengesankan demikian, dia hafal. Saya tanya sama dia, "Emang kau hafal begitu semuanya?" Diam, dia nggak bisa jawab. "Emang kau menghafal dengan cara demikian seluruhnya?" Nggak bisa jawab. Kalau dia bilang bisa, saya mau tes. Tapi mengesankan pada orang bahwasanya dia menghafal seperti itu seluruhnya dari awal sampai akhir, ini kedustaan, nggak boleh. Jangan mengesankan kita ingin dipuji apa yang tidak kita miliki. Apa yang kita miliki pun jangan kita minta pujian. Maka orang alim ini berkata supaya tidak dipuji, karena mereka para salaf dahulu kalau tidak tidur malam biasanya apa? Salat malam. Kalau kita tidak tidur malam biasanya apa? Nonton bola. Itu masalahnya. Sampai begadang sampai di sepertiga malam yang terakhir. Gol, Masya Allah. Masya Allah. Maka dia berkata, "Saya tidak salat, tapi saya sedang disengat binatang berbisa." Kemudian ditanya oleh Sa'id bin Jubair, "Wa ma sana'ta? Apa yang kau lakukan ketika disengat binatang berbisa?" Qala irtaqaitu, saya minta untuk diruqyah. Saya minta untuk diruqyah. Maka Sa'id bertanya lagi, "Wa ma hamalaka ala dzalik? Apa yang buat engkau minta diruqyah?" Maka dia berkata, Husain bin Abdurrahman, "Haditsun haddatsanahu Sya'bi." Ada hadis diriwayatkan dari Sya'bi, seorang tabi'i, itu disebutkan sanadnya. "Wa ma haddatsakum? Apa hadisnya?" Kemudian dia berkata dari Buraidah bin Al-Husayb, Rasulullah SAW bersabda, "La ruqyata illa min ainin aw humatin." Tidak ada ruqyah yang lebih ampuh kecuali dari penyakit ain atau terkena sengatan binatang berbisa. Ini hadisnya ada, makanya saya minta untuk diruqyah. Maka Sa'id bin Jubair menyanggah, tapi dia sanggah dengan cara yang baik. Dia mengatakan, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'." Sungguh baik orang yang melakukan dalil yang sampai kepadanya. Tetapi ada hadis yang sampai kepadaku, yaitu dari guruku Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas. Bahwasanya Ibnu Abbas menyampaikan kepada kami bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda. Dia ingin menyanggah itu, jangan kau minta ruqyah. Jangan kau minta ruqyah. Benar Rasulullah mengatakan tidak ruqyah yang terbaik seperti untuk penyakit ain atau penyakit binatang, sengatan binatang berbisa, tapi bukan itu berarti kau minta ruqyah sama orang lain. Silakan ruqyah diri sendiri, tapi jangan minta ruqyah sama orang lain. Makanya ketika dia mengatakan saya minta ruqyah, maka Sa'id bin Jubair menyanggah dengan hadis riwayat dari Ibnu Abbas. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayyal umamu," dinampakkan bagiku umat-umat, yaitu pada hari kiamat kelak. Nabi, masing-masing nabi dengan umatnya. "Fara'aitu nabiyya ma'urrahtu," aku melihat ada seorang nabi pengikutnya cuma beberapa orang, yaitu dari 3 sampai 9, tidak sampai 10 orang. Ada nabi pengikutnya cuma 7, 8, 9. Nabi loh, bukan ustaz. Nabi, subhanallah. "Wa nabiyya ma'ur rajulu wa rajulani," ada nabi pengikutnya cuma 2, ada nabi pengikutnya cuma 1. Subhanallah, nabi ada pengikut cuma 2 orang. Ada nabi pengikut cuma berapa? Satu orang. "Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad," ada nabi sendirian enggak ada pengikutnya. Luar biasa. Ada nabi, emang nabi itu enggak bisa dakwah? Dia bisa dakwah. Tetapi dakwah dia tidak sesuai dengan selera umatnya. Sehingga tidak seorang pun ikut dia. Ini dalil bahwasanya bukan berarti suara terbanyak berarti itu kebenaran. Kebenaran bisa bersama mayoritas, kebenaran juga bersama bisa minoritas. Banyak sedikit bukan ukuran apa? Kebenaran. Maka jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak ya. Jumlah yang banyak, orang yang suka musik lebih banyak daripada yang tidak suka musik. Berarti musik halal. Enggak. Sama yang sufi sama yang enggak sufi, yang suka film dengan tidak suka film banyakan mana? Yang suka film. Berarti film halal? Enggak.
Tidak berarti yang banyak itu berarti benar. Bahkan Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kau ikuti kebanyakan orang, maka kau akan tersesatkan di jalan Allah. Intinya, bukan juga sedikit juga yang benar. Kita yang benar, kenapa saya sendirian? Enggak juga. Enggak juga. Kebenaran diukur dengan dalil. Mau banyak sedikit adalah dengan apa? Dalil. Maka ada nabi tidak ada pengikutnya. Makanya kalau kita renungkan misalnya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina amma, 950 tahun. Kata Allah, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Setelah berdakwah 950 tahun tidak ada yang beriman kepada dia kecuali cuma sedikit. Ada yang mengatakan 80 orang. Bayangkan 950 tahun cuma berapa pengikutnya? 80 orang. Kalau kita bagi rata berarti 11 tahun satu orang. Jadi dakwah 11 tahun baru satu orang ikut ngaji. 11 tahun lagi ikut orang ngaji. Sampai 950 tahun cuma 80 orang. Sabarnya Nabi Nuh luar biasa. Taib. Tiba-tiba idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba diperlihatkan kumpulan besar. Fadhanantu annahum ummati. Saya pikir itu umatku karena Nabi tahu pengikutnya banyak. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Maka dikatakan itu Musa dan pengikutnya. Karena Nabi Musa pengikutnya banyak. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Aku lihat di tempat yang lain, arah lain ternyata ada jumlah yang lebih besar lagi. Faqila li hadhihi ummatuk. Maka dikatakan inilah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab wala adab. Dan di antara umatku ada 70.000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Sumana hadha fadakhala manzila. Kemudian Rasulullah sampaikan hadis itu, Rasulullah SAW masuk ke rumah. Fabatan nasu fi ulaik. Maka orang-orang ngobrol, siapa sih 70.000 orang tersebut? Mereka diskusi. Fala allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Mungkin mereka sahabat-sahabat Nabi. Ada yang mengatakan fala allahumul ladzina ulil fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin mereka sejak lahir Islam dan tidak pernah syirik sama sekali. Wa dzakaru asya, dan mereka menerka-nerka, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Ketika Nabi datang, mereka fa akhbaruhu. Mereka bilang, Rasulullah, kami sedang berdiskusi, siapakah 70.000 orang tersebut? Ada yang bilang begini, ada yang bilang itu cuma sahabat Nabi. Ada yang ini mengatakan yang lahir Islam dan tidak pernah syirik sama sekali. Ternyata jawaban itu semua salah. Kalau cuma sahabat Nabi, kita enggak mungkin masuk 70.000 tersebut. Kalau yang masuk sejak lahir Islam masih banyak orang yang mu'allaf. Banyak atau tidak? Banyak. Maka ternyata dua jawaban tersebut salah semua. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sifat 70.000 orang tersebut. Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang tidak pernah minta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun. Mereka tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan angka tertentu, dengan hari tertentu, dengan hewan tertentu, namanya tatayyur. Wala yaktawun, dan mereka tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan, dengan kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Setelah itu ada seorang sahabat bernama Uqashah bin Mihsan. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan saya termasuk mereka. Kata Rasulullah, "Anta minhum." Engkau termasuk mereka. Faqama rajulun akhar, ada lagi yang berdiri, "Ya Rasulullah, saya juga." Kata Rasulullah, "Sabaqaka biha Uqashah." Kau sudah kedahuluan Uqashah. Tawaran sudah habis. Sudah keluar siapa? Uqashah. Khilaf para ulama, siapa orang yang terakhir? Ada yang bilang munafik, yang benar bukan. Bahkan sebenarnya adalah Sa'ad bin Ubadah, dan dia adalah jelas adalah sahabat yang mulia. Ketika Rasulullah mengatakan sabaqaka biha Uqashah, kau sudah keluar Uqashah, itu Rasulullah menutup pintu, ya sudah. Khawatir nanti ada yang bilang saya juga, ternyata dia tidak pantas dalam 70 orang tersebut. Kalau dia bilang kalau kau enggak, kira-kira dia mutung atau tidak? Dia mutung. Oleh karena Rasulullah menutup pintu agar tidak orang nanya-nanya. Kata Rasulullah, kau sudah keduluan Uqashah, dan benar Uqashah akhirnya mati syahid ketika melawan nabi palsu. Taib. Di sini Rasulullah sebutkan beberapa sifat yang merupakan ciri penghuni surga tanpa hisab. Yang pertama, la yastarqun, mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Kenapa? Karena sebenarnya menjelaskan, meminta ruqyah di situ ada ketundukan. Dan bahkan ada kecondongan hati, apalagi yang meruqyah misalnya ustadz yang hebat, sehingga dia kadang-kadang ada hatinya tidak murni kepada Allah, tawakalnya berkurang. Karena dia mulai tawakal, ada sedikit tawakal kecondongan kepada ustadz tersebut, apalagi ustadz ini terkenal, kalau ruqyah jinnya kabur. Maka dia ada kecondongan seakan-akan ini yang menyembuhkan. Maka Rasulullah menutup pintu, kalau ingin masuk surga tanpa hisab, harus tawakalnya sempurna. Padahal minta ruqyah boleh atau tidak? Boleh, paling tinggi cuma makruh, tidak sampai haram. Tetapi karena kita sedang berbicara tentang level yang sangat tinggi, yang memantapkan tauhid, maka tidak boleh
minta untuk diruqyah. Adapun meruqyah sendiri boleh. Ada orang nawarin untuk ruqyah boleh. Yang tidak disukai ketika dia minta orang lain untuk meruqyah. Karena di situ ada kecondongan kepada sebab sehingga mengurangi tawakalnya. Namun kata para ulama, jika ternyata tidak ada ketundukan, artinya tidak ada permohonan kepada orang, seperti ayah dan anak, seperti suami dan istri, tidak jadi masalah. Kita bilang sama istri, sayang ruqyah abi dong, ruqyah abi, nggak ada masalah. Nak sini, main sini, ruqyah abi dulu, nggak ada masalah. Karena kita nggak ada merendahkan diri. Karena anak, istri, suami itu adalah orang-orang dekat dengan apa? Dengan kita. Biasa. Seperti Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, nawilni al-khumra. Ya Aisyah, ambilkan aku sejadah. Biasa. Suami nyuruh apa? Istri. Bukan. Padahal Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabat, alla yas'aluna an-nasa syai'an. Jangan pernah minta kepada orang apapun. Jangan pernah minta. Berusaha kerjakan sendiri. Jangan pernah minta. Karena sering meminta-minta kepada orang menurunkan nilai apa? Tauhid. Tapi kalau ayah dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami tidak jadi masalah. Karena memang kedekatan khusus. Sehingga si ulama mengatakan kalau suami minta istri ruqyah, istri minta suami ruqyah enggak ada masalah. Anak minta orang tua minta anak ruqyah enggak ada masalah. Bukan ini yang dimaksud. Yang pertama tidak minta untuk diruqyah. Yang kedua wala tatayyarun, tidak pernah mengkaitkan nasib sial dengan angka tertentu, seperti menganggap angka 13 angka sial, seperti menganggap angka 4 angka sial. Sebagian lift tidak ada angka 4. Banyak atau tidak? Banyak. 1, 2, 3 langsung berapa? 5. Kalau dia punya anak 5, coba dia bilang gimana? Ini anak pertama saya, anak kedua, anak ketiga, anak kelima, keenam. 4 mana? Enggak ada 4. Sebagian mereka rubah. 1, 2, 3, 3A, 3B, 5. Subhanallah. Ini anak pertama, anak kedua, anak 3A, anak 3B. Subhanallah. Apa masalah dengan angka 4? Angka 4 dan angka 3, 11, 12. Apa masalahnya? Dari mana logika angka 13 angka sial? Dari mana logika? Ya. Saya berapa kali pernah pokoknya duduk di pesawat. Alhamdulillah ada pesawat di Indonesia, ada kursi 13. Pesawat apa saya lupa itu. Transnusa atau pesawat baru, maskapai baru. Ada kursi angka nomor apa? 13. Nih, saya angka 13 nih, aman alhamdulillah. Saya pernah di hotel angka 13, kamar nomor 13, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Bahkan saya pernah beruntung gara-gara angka 13. Waktu lomba, ini sekedar cerita, saya pernah lomba cerdas cermat. Kemudian final, intinya final, waktu itu juara 2 non muslim, kita juara 1. Pertanyaan matematika. Kemudian sinus kosinus. Begitu pertanyaan, saya mencet dulu, baru saya hitung. Ternyata saya tulis salah apa? Salah tulis ini, salah tulis soal. Tahu-tahu ini 13. Ternyata benar. Akhirnya juara 1. Maksud saya, contoh angka 13, angka beruntung. Saya bilang angka sial. Ya. Oleh karenanya orang bodoh yang bilang angka 13 angka sial, orang bodoh. Tapi itu semua diyakini oleh banyak orang. Ini tatoyur, siapa punya keyakinan seperti itu tidak mungkin masuk surga tanpa hisab, kalaupun masuk surga. Dan tatoyur itu syirik, dosa besar. Dan banyak di tanah air seperti itu. Ya, hari sial ya. Mau nikah harus hitung-hitung hari. Ini sial, harus pindah hari. Subhanallah. Sampai akhirnya kita harus nikah tahun depan. Nah ini gara-gara hitungan sial, menunda pernikahan. Di sebagian kota, ini kenyataan sebagian kota. Mereka kalau bulan Syuro, mereka tidak mau menikah. Sampai bangunan-bangunan yang disewakan untuk pernikahan jadi murah. Teman-teman yang sudah ngaji, sengaja menikah bulan Muharram. Karena lagi murah apa? Sewa-sewa gedung. Karena nggak laku, orang takut nikah pada bulan apa? Muharram. Subhanallah. Apa masalahnya? Anggap hari sial. Dan seterusnya. Tokek pergi. Tokek enggak. Subhanallah. Dahulu orang-orang Arab kalau mereka pergi ke burung tertentu, mereka usir. Kalau burungnya pergi ke kanan mereka jalan, kalau ke kiri mereka enggak jalan. Itu burung bingung, ini orang punya otak enggak? Kenapa saya dijadikan pilihan? Akhirnya ada syariat kalau mau milih maka dengan salat istikharah. Jangan bertatoyur.
Siapa yang meyakini hal tersebut, maka dia tidak bisa masuk dalam 70.000 orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, wala yaktawun, tidak pernah berobat dengan menggunakan besi yang dipanaskan. Kenapa? Di zaman jahiliyah dahulu orang kalau sudah pakai kai biasanya sembuh. Maka Nabi tidak ingin ada kecenderungan bahwasanya sembuh itu dari kai. Khawatir tauhidnya berkurang, maka Nabi tidak suka dengan kai. Selain di situ ada membakar tubuh, ya. Rasulullah tidak suka dengan pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Kemudian Rasulullah simpulkan, wa ala rabbihim yatawakkalun, bahwasanya orang yang masuk surga tanpa hisab, tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja mungkin saya sampaikan, ya. Ini menunjukkan tentang agungnya tawakal. Senantiasa seorang bertawakal kepada dalam segala urusan. Jangan dia pede dengan dirinya, tapi dia boleh pede kalau sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan?